Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Sehat ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Aduh. Batin habis. Ya. Kemarin kita sudah sampai ayat 16 ya. 16. Sekarang kita selesaikan sampai 20 karena ini masih satu topik, yaitu tentang pembahasan orang munafik. Sebelumnya kita bacakan surat Al-Fatihah. Berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semua. Amin. Juga mengampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Amin. Orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, khusus guru kita, murabi, pembimbing, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang mereka berikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan menjadi amal soleh bagi mereka yang terus mengalir pahalanya. Amin. Dan kita juga berharap semoga dengan surat Al-Fatihah ini kita menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang soleha, dikumpulkan dalam soleh-soleha bersama pasangan kita yang dalam keadaan soleh dan soleha, keluarga dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang mendirikan sholat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ila hadhihi wa kulli amalin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, boleh baca ayat 17 dari ayat 17 masih surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ya, siapa mau baca? Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api
setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Ya, masaluhum, permisalan mereka, yaitu orang-orang munafik. Sebagaimana permisalan orang yang istauqada, menyalahkan api, naran, api. Istauqada itu sebetulnya menyalahkan api, ya. Cuman diterangkan lagi, naran, api, yang jelas. Falamma, maka tak kala api itu doat, yaitu doat, menerangi, menyinari, ma haulahu, apa-apa, ma haulahu yang ada di sekitarnya orang munafik itu. Pada saat dia menerangi, zahaballahu binurihim, maka Allah, zahaba itu pergi sebetulnya, tapi maknanya adalah menghilang. Allah menghilangkan, Allah melenyapkan, Allah mematikan binurihim, cahaya mereka. Jadi orang-orang munafik itu, ya, karena dia berpura-pura menjadi orang mukmin sama dengan menyalahkan api. Jadi ibaratnya Islam itu, keimanan itu adalah cahaya. Dia memantik. Boleh jadi mengaku kan, asyhadu alla ilaha illallah, di luarnya. Ada kayak memantik seperti orang menyalahkan api. Api ada, kemudian adoat, menyinari sekitar dia. Tapi ketika sudah menyitari, karena keimanannya hanya sebatas mulut, zahaballahu, Allah menghilangkan binurhim, cahayanya. Jadi api, ya, yang tadi dia nyalakan untuk mendapatkan cahaya, justru kemudian lenyap karena keimanan mereka hanya sebatas di lisannya, ya, bukan di hati. Nah, gitu, ya. Wa tarakahum, kemudian Allah meninggalkan mereka. Artinya Allah meninggalkan mereka, orang-orang munafik itu tidak mau peduli. Ngapain peduli, orang nggak beriman. Ya, pada Allah. Allah cuekin bahasanya, tinggalkan mereka, cuekin aja, ya, tinggalkan, ya, fi zulumatin, di dalam keadaan zulumat, dalam keadaan gelap gulita. Julmun itu gelap, zulumat berarti jamaknya gelap. Jadi gelap yang benar-benar gelap, bukan gelap biasa aja. Ya, kalau kita mati lampu, pertama kali, nah seperti itulah, kan gelap, nggak bisa ngelihat, samping kanan kiri aja nggak ngelihat. Baru kemudian berapa menit, nah, mata kita menyesuaikan, baru kelihatan, ya, jauh-jauh, ada bayangan kita masih melihat. Tapi ini gelap benar-benar, nggak ada lagi cahaya sama sekali, nggak ada lagi bayangan. Kalau kita mati lampu karena masih ada sinar dari bulan, cahaya bulan, pantulan matahari. Nah, gitu. Kalau ini tidak ada sama sekali cahaya. Nah, jadi kalau orang buta itu ada dua, Bu. Saya tanya teman saya yang buta, ternyata dua buta itu. Ada yang permanen, emang benar-benar buta, benar, buta. Artinya emang dia gelap, nggak tahu apa-apa. Ada yang buta seperti orang yang sudah beberapa saat mati lampu. Jadi dia kayak orang yang 5 menit mati lampu. Jadi dia masih melihat bayangan. Jadi ada orang buta yang seperti itu. Nah, jadi makanya dia sadar, ya, karena dia masih melihat, dia masih lihat bayangan, walaupun dia nggak mengenali karena yang dilihat bayangan gelap. Tapi dia bisa bedakan, ini orang, ini pohon, ini bayangannya, gitu. Jadi kayak istilah katanya TV hitam putih lah, ya, hitam putih tapi lebih gelap lagi. Kalau hitam putih aja itu berarti dia buta
Mutabakhna. Yang ada hanya mutabak. Nah, gelap, benar-benar gelap. La yubsirun. Tidak yubsirun, dia bisa melihat sama sekali. Bahkan di dalam ayat yang diterangkan Allah, ketika orang itu kafir, ya, munafik, nanti dia menjadi kafir ketika dia di dunia atau nanti di akhirat, terlebih-lebih di akhirat. Ketika di dunianya, dia dalam keadaan gelap, artinya tidak melihat cahaya, tidak bisa membedakan cahaya. Cahaya itu diibaratkan adalah keimanan atau keislaman. Jadi tidak bisa lagi melihat kebenaran. Dah. Karena yang ada adalah kegelapan, yang ada kesesatan aja. Dah. Jadi kalau diperlihatkan cahaya, dilihatin kebenaran, dia menolak. Kenapa? Karena tidak lihat. Seolah-olah ada dinding di depan matanya. Atau kata Allah, dia seolah-olah berada di dalam lautan yang paling dalam. Nah, lautan itu berlapis ternyata. Ya kan? Karena cahaya matahari nggak nembus sampai ke dalam. Dia paling hanya kedalaman berapa, ya kan? Laut mulai terang, tapi kedalaman berapa dia mulai redup. Dalam lagi tidak ada cahaya sama sekali. Nah, itu digambarkan sampai sedemikian. Artinya orang yang dalam keadaan kafir, munafik yang sudah paling dalam, dia sudah tidak lagi bisa melihat kebenaran. Ya, kita lihat analoginya Allah, yaitu di dalam surat An-Nur ayat 40. Ya. Jadi ada orang yang benar-benar kafir, ada yang orang munafik kemudian menjadi kafir. Orang munafik masuknya kemana, Bu? Masuknya ke kafir juga. Cuman mula-mulanya munafik. Ya. Makanya cukup sebetulnya kayak takbir itu nggak perlu ditambah karena yang versinya dari Rasul itu udah orang kafir. Ya, versinya Allah. Versinya Rasul kan seperti itu. Ayat 40. Surat An-Nur surat 24 ayatnya 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au kazulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangan, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Iya. Nah, itu gambarannya. Jadi Allah di dalam Al-Quran itu sebetulnya mengajak kita untuk berpikir. Makanya orang yang membaca Quran itu insya Allah satu, semakin cerdas. Yang kedua, insya Allah mudah-mudahan ya kita tetap berharap pada Allah dihindarkan dari kepikunan. Karena otak kita bekerja untuk berpikir. Allah nggak pernah ngomong begini pasti enggak. Pasti permisalan. Jadi Allah memberikan contoh. Jadi supaya kita berpikir, oh iya orang kafir itu, munafik itu yang sudah kebangetan jadi orang kafir itu contohnya adalah seperti orang yang menyalakan api. Ketika sudah terang cahaya dari api itu Allah hilangkan cahayanya. Kalau ibu ada di jalan, ya jalan raya, kemudian ibu tidak ada cahaya sama sekali. Bagaimana ibu jalannya? Pasti kesandung, terjatuh.
nabrak. Itulah gambaran orang kafir dalam perjalanannya di dunia. Halal tabrak, haram tabrak. Ya, nggak punya etika jadinya. Nah, sebaiknya orang muslim itu seolah-olah orang yang mempunyai cahaya. Jadi dia nggak perlu lagi nyalain api karena tubuhnya bercahaya. Karena tubuhnya bercahaya, jadi dia jalan, bisa melihat jalan. Oh iya, ini duri, maka dia akan menghindari. Oh ini lubang, maka dia akan menghindari. Oh ini pohon, jangan ditabrak. Nah, gitu. Jadi bukan dia menyalakan api, tapi kalau dia udah asyhadu alla ilaha illallah, keimanannya, lisannya menyebut, hatinya mengimani, terusnya anggota badannya mempraktekkan, mengamalkan, insya Allah tubuhnya bercahaya. Itu gambarannya orang mukmin. Nah, insya Allah jadi kita ini insya Allah bercahaya. Nah, ya, insya Allah. Nah, uniknya Allah itu selalu mengatakan, kenapa petunjuk itu Al-Quran, petunjuk, kebenaran, kemudian wahyu, ya, iman itu selalu dengan cahaya. Nah, unik. Kemudian kegelapan itu, kejahatan itu sama dengan kegelapan. Ya, dan kegelapan itu selalu Allah pakainya bentuk jamak kalau dalam Quran. Ya. Jadi kejelekan itu pasti zulumat, ya, zulumatun, atau dia tulisannya kalau Al-Qur'an bisa begini. Ya. Bentuknya jamak. Kegelapan itu jadi bentuknya jamak, artinya banyak. Jamak kan di Indonesia artinya banyak kan? Banyak. Tapi kenapa petunjuk, Al-Quran, cahaya, keimanan itu selalu nur? Bentuknya tunggal. Karena kebenaran itu tunggal, hanya ada satu, nggak ada lainnya. Nah gitu. Kebenaran itu hanya satu. Allah ngasih tahu kepada kita bahwa kebenaran itu tunggal, satu. Nggak bisa yang ini benar, nggak bisa. Kalau dalam dunia kita, ya, sama-sama manusia, kita bisa boleh jadi, ya, memahami. Oh ya, ya. Tapi hanya memahami. Tapi kebenaran itu hanya satu. Maka di pengadilan, ya, yang mendekati ya udah dimenangkan. Ya. Itu kalau hakimnya insya Allah jujur, nggak disogok, nggak bisa disogok. Nah, itu kebenaran tunggal. Allah itu. Sedang, makanya dibilang, boleh jadi kejelekan itu banyak. Kebenaran itu sedikit. Karena kan tunggal. Jalannya cuma satu. Shiratal mustaqim, enggak ke kanan, enggak ke kiri, enggak naik, enggak turun, ini lurus. Shiratal mustaqim, kebenarannya begitu. Ya, selalu gambarannya gitu. Ya, maka kata Allah, ka'au zulumatin, atau sebagaimana zulumat, kegelapan, aneka macam kegelapan, atau kegelapan yang sangat gelap. Fi bahrin, di dalam lautan. Lujiyin itu adalah ombak yang bergelombang. Ya, yakshahu maujun, yang kemudian ditimpa oleh maujun, oleh gelombang atau ombak yang lain, min fauqihi. Jadi ombak itu Allah sendiri yang katakan loh. Al-Quran diturunkan di mana, Bu? Ini ayat berkenaan di Mekah dan Madinah. Dekat laut enggak? Jauh, enggak ada jauh, ya. Jarang kenal laut. Nah, tapi Allah kasih tahu bahwa ombak itu pasti berundak. Habis ombak, tidak lagi ombak, ditimpa lagi ombak. Di atasnya ada ombak lagi, ada ombak lagi. Nah, gitu.
terus naik terus. Ya. Min fawqihi maujun, min fawqihi sahabun. Kemudian udah di atas ombak ketutup, berarti semakin gelap. Di dasar itu gelap. Kemudian sahabun, awannya juga ketika lagi gelap. Boleh jadi awan gelap itu satu, karena mendung. Yang kedua, karena waktu malam. Nah, jadi ketika ibu ada di lautan itu, dalam lautan, ibu naikkan tangan itu tidak akan terlihat sama sekali. Ya, ada orang minta tolong di lautan, nggak usah dia tenggelam di dalam. Ya, di atas laut, di atas laut aja. Ya, laut. Nggak ada cahaya. Ketika di malam hari, tolong misalnya nggak ada suara, dia tangan begini aja, nggak akan terlihat. Apalagi dia ada di dalam. Kalau sudah begini, siapa yang akan nolong? Tidak ada yang nolong. Maka kalau orang, ibaratnya orang kafir itu, sudah tidak ada lagi yang bisa menolong. Maka dalam ayat-ayat lain tidak ada lagi penolong. Karena satu penolong itu cuma Allah, dan Allah sudah tarokahum fi julumatin. Allah biarkan mereka dalam ya kan? Tadi ayatnya wa tarokahum fi zulumatin. Allah biarkan dia dalam kegelapan. Ya. Sampai sedemikian. Sampai Allah jelaskan lagi, ya. Wa man lam yaj'illahu nuran. Kalau Allah tidak memberikan dia, menjadikan dia, berikan cahaya, apa malahumin, maka siapa yang akan memberikan dia cahaya? Tidak ada. Artinya petunjuk itu hanya datang dari Allah. Maka mengharaplah petunjuk itu dari Allah. Gelapnya. Ya. Di akhirat nanti juga begitu. Di akhirat, ya. Di akhirat nanti begitu. Nanti kita balik lagi sama seperti ayat yang kita tafsirkan minggu kemarin. Oke. Nah, karena lihat kembali ayatnya lagi, kembalikan lagi ke Al-Baqarah, karena dia tidak bisa melihat. Oke. Karena tidak bisa melihat dalam kegelapan, maka seruntal-seruntul dalam kehidupan. Bahasa saya seruntal-seruntul lah. Nabrak sini, nabrak sana. Dah jelas tuh. Tersandung, terseok-seok untuk mendapatkan jalan, menemukan jalan. Sulit. Itu orang-orang kafir. Bahkan bisa jadi dia nggak dapatkan jalan. Ketika melangkah, jeblos ke jurang, tambah lagi. Kalau udah masuk ke jurang, sulit lagi untuk naik karena gelap gulita. Nggak ada lagi pertolongan. Ya, sama emang orang yang tersesat di gunungan begitu kan. Pendaki gunung, kalau udah malam, ya, kalau dia belum turun, maghrib itu belum sampai di bawah, udah sulit dia malam itu untuk kembali, apalagi terpisah. Karena udah gelap luar biasa, penerangan, padahal masih ada terang ya, masih ada bulan, tapi udah gelap banget karena tertutup oleh apa? Tertutup oleh pohon-pohon tinggi. Nah, jadi dia nggak lihat lagi jurang, makanya banyak orang yang terperosok. Dan karena tidak lagi yubsirun, mereka nggak bisa lagi lihat. Dan karena udah nggak bisa lagi lihat, mereka bisa ngandelin nggak? Apa yang bisa diandelin? Pendengaran, ya kan? Kemudian suara, minta tolong gitu kan? Dengar, oh iya dengar ini, oh iya ini suara, oh kayaknya ke arah sana, gitu kan masih? Orang buta kan ya. Kalau kita bayangkan aja orang yang nggak punya penglihatan, ya dia bisa jalan apa? Karena dari suara, ya dari suara, atau dari pembicaraan orang, ya andalannya udah itu, karena nggak bisa lagi melihat. Tapi kemudian Allah tegaskan lagi di ayat 18-nya, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar.
Nah, udah. Melihat, wah ya, melihat udah tidak bisa. Oh, andalannya masih, bisa dengar. Oh, bisa berbicara, nanti bisa minta tolong. Ternyata kata Allah, dah sekalian langsung sumum. Ya, ditulikan, artinya enggak lagi bisa dengar. Nah, lu udah, kalau udah semua pada inderanya dihilangkan oleh Allah, udah. Ya, orang kafir itu laksana seperti itu. Jadi panca inderanya benar-benar hilang. Mata penglihatannya hilang, pendengarannya hilang, suara hilang. Dah, kalau ini sudah tiganya ini nggak berfungsi, jadi apa? Yang penglihatan hilang, masih bisa ngandelin kekuatan ini. Ya, bahkan ketika ini berkurang, ini boleh jadi semakin menguat. Ya, kalau saya punya teman orang tunarungu gitu, ya dia bisa dengar. Oh, dia bisa bedakan. Ini suara Guneng, suara Bambang. Bisa bedakan. Ya. Oh iya, Bambang. Walaupun suaranya ya apa, dia masih dengar. Bambang. Nah, kalau suaranya kita rubah sedikit, dia enggak. Oh iya, dia ngandelin apa? Iya, penciuman. Tapi kan kalau penciuman di sini kan enggak. Oh, untuk jalan kan nggak mungkin kan? Nyari jalan nggak mungkin kan? Makanya nggak disebut di situ karena ini nggak sensitif kalau bagi manusia, berbeda dengan ikan hiu. Ya, matanya nggak jelas, tapi penciumannya jelas, bau darah langsung dia. Kalau kita enggak, mata ini aja sama ini. Penciuman enggak, ya kan? Paling orang dadar telur paling samping kanan, kalau nggak kiri depan belah. Nggak mungkin dari Blok M goreng telur dadar sini cium kan, nggak mungkin kan, jauh. Tapi kalau mata masih kelihatan kalau misalnya dia tidak terhalang. Sebatas ini. Ya. Nah itu ya, makanya Allah langsung hilangkan sumum. Dah jelas ditulikan, dah bisa lagi bukmun. Dah itu nggak bisa berbicara. Ya, umyun langsung dibutakan, pahum la yarjiun. Kalau udah begitu bisa kembali? Nggak bisa. Kenapa bahasanya kembali? Kenapa bahasanya kembali? Ayo. Kenapa bahasanya kembali? Karena pada dasarnya kita berangkat innalillah. Kita datang dari Allah. Semua datang dari Allah, semuanya fitrah. Ya kan? Kita lahir dalam keadaan fitrah, kita beriman pada Allah. Cuma ketika sudah dewasa, akhirnya kita memilih. Kata Allah kan, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Oh, dia ikutin bapak ibunya yang tidak Islam. Oh iya, bapak ibunya Islam, tapi dia ngikutin tetangganya. Atau dia ngikutin yang lah, ada kan yang begitu? Itu. Maka ketika dia keluar dari fitrahnya, dari Islam, fitrah itu Islam. Ya, ketika dia udah keluar dari Islam, semakin dia kafir, dibutakan, tidak bisa lagi dengar, dibisukan, dia nggak akan bisa lagi kembali ke fitrah. Gitu, nggak bisa lagi kembali ke Islam. Jadi udah ditutup benar-benar. Khatamallahu fi qulubihim. Maka orang yang munafik, yang nemen-nemen, bahasa Jawanya yang benar-benar munafik, itu akan jadi kafir. Sama seperti khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawah. Ada penutup. Nah, gitu. Ya. Nah, ini ciri-ciri mereka. Nah, dalam kehidupan di akhirat nanti, ketika kita dibangkitkan di alam kubur, ya, menuju alam akhirat kita, nah ini orang mukmin, orang yang beriman, orang kafir, ya, menuju pengadilannya Allah, menuju hari akhirat. Pertamanya di alam kubur. Maka orang mukmin
kata Quran ya dalam ajaran kita, orang mukmin itu punya cahaya. Orang kafir enggak ada cahaya. Orang munafik cari-cari cahaya tapi akhirnya diusir. Sana. Sana. Gitu. Cari cahaya kamu sendiri. Karena orang munafik kan, dia saya beriman pada Allah, tapi hatinya enggak, bohongin. Jadi seolah-olah dia seperti orang menyalahkan udah dapat terang, mati. Ya diikutin orang mukmin, dapat penerangan, tapi kemudian sama orang mukmin di akhirat, sana cari cahaya kamu sendiri. Gitu. Kalau udah begitu, jalan di akhiratnya tersendat sendat. Itu kan gambarannya. Ya, kita lihat suratnya. Kemarin surat berapa? 50 tuh. 57 ayat 13. Ya, kita dari 12 aja dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Terus. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Iya, silakan. Pada hari engkau akan melihat orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang adil. Iya. Lagi, satu lagi. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Iya. Jadi nanti kita di akhirat, ya, insya Allah akan berikan kita cahaya. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Allah tegaskan, ya, baik laki-laki yang beriman maupun perempuan yang beriman. Ya. Dari mana cahaya itu? Ada di mana aja cahaya itu? Satu. Aidihim, ada di depan. Wa bi aimanihim, ada di sisi kanan. Maka kata Allah, busrakumul yaum, berbahagialah kamu pada hari itu nanti. Jadi sebetulnya Allah ngasih bocoran-bocoran sebetulnya. Di Quran itu bocoran semua. Bocoran untuk sukses menuju akhirat. Cuman kita mau apa enggak gitu aja. Allah udah kasih bocoran. Ya. Siapa yang mau ikuti bocoran itu, gitu. Ya itu fungsinya. Bagaimana? Ya beriman kepada Allah. Beriman akan adanya hari akhirat. Tidak cukup beriman, tapi juga harus beramal soleh, ya. Sehingga nanti kita di akhirat kita akan bercahaya. Ketika cahaya ada,
maka insya Allah kita akan melaju jalan menuju akhirat sampai akhirnya jannatun tajri min tahtihal anhar. Kita sampai menuju surganya Allah. Ya, jadi ibarat kayak kita ada di mobil ketika kita ingin melakukan perjalanan keluar kota yang tidak ada penerangan lampunya. Kita berharap hanya ada pada lampu mobil. Ketika lampu mobilnya mati, yang depan, yang samping nggak ada sananya sebawahnya mati, bagaimana jalannya? Nah, bisa nabrak, bisa jatuh ke jurang dan sebagainya, tidak terlihat. Ya, gelap, ya, awan gelap. Kita ada di mobil, ada di jalan, kita harus jalan, mau tidak mau harus jalan. Lampu kita mati, penerangan di dalam mobil juga lampu mati, di luar depannya mati, sampingnya mati. Nah, ibaratnya seperti itu. Allah memberikan ibarat. Tinggal kita angan-angan, coba diangan-angan. Mampu nggak kita jalan? Wah, berat. Ya. Nah, itulah maka kata Allah, kalau kita dapatkan sinar itu, lampu itu, keimanan itu, maka kita akan mendapatkan zalika huwal fawzul azim, kemenangan yang besar. Surga itu kemenangan. Nah, kemenangan dunia sifatnya sementara, tapi kemenangan akhirat selamanya. Makanya dibilang kemenangan abadi, kemenangan yang paling besar. Nah, pada hari itu juga ketika kita ada lampu, ada penerang cahaya di depan dan di samping kita, yauma yaqulul munafiqina wal munafiqat. Nah, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan tuh, yang munafik itu nanti ingin dekat-dekat kita supaya dia bisa menjalan dengan cahaya kita, ngikutin cahaya kita. Ini mobil nggak ada cahayanya Bang Eri, dia mepet mobil yang ada cahayanya, orang beriman. Atau kita pakai senter, dia nggak pakai, ya, dia mepet kita, dekat-dekat kita supaya dia ikut jalan, ya, nggak seruntal nggak nabrak. Maka kata Allah pada saat itu, maka mereka dikatakan orang-orang yang beriman saat itu nanti malah mengusir, kila reji'u wara. Udah sana, nggak usah ikut gitu, kembalian sana. Nah, gitu. Jadi dulu kita dicuekin, nah, di akhirat kembali kita yang cuekin. Sana, cari sendiri cahaya kamu, nggak usah ikut-ikut lampu saya. Ada kalau kita mobil diikutin sama yang nggak punya lampu, wah gitu. Udah kita kenceng aja dulu, wah dia ketinggalan, bingung dia, udah nggak dapat cahaya. Nah gitu. Itu ibaratnya seperti kita gitu, ya, gelap. Cuma memang kadang-kadang kita tidak pernah sadar, karena kita orang-orang yang mudah lupa. Ya Bu, dulu kita pernah dalam kegelapan nggak? Pernah Ibu? Kapan? Oh, enggak, sebelum kehidupan ini pernah hidup? Pernah hidup di rahim gelap, masya Allah, ya. Cuman kita nggak sadar kan? Nah, itulah untungnya manusia dikasih sifat pelupa. Coba kalau nggak lupa, stres ya, ya kan? Semuanya ingat tuh, wah repot. Dulu di rahim, ibu berantem sama bapak. Kok kamu tahu? Kan denger. Ya kan? Nggak dikasih susu, ya kan? Di dalam, makannya dari dalam, bukannya dibesarin pakai makanan sehat, kasihnya jengkol yang segelak. Untung kita lupa, di dalam itu gelap, kita 9 bulan dalam kegelapan, ya, nggak ada pelindung kecuali air ketuban itu. Coba kalau nggak ada air ketuban, nabrak gitu, cetok, ibu kita jeduk, gitu. Karena air ketuban itu kayak kita berenang. Kesini dilindungi, terus kelindungi oleh air itu, ini melindungi, ya kan?
Nah, karena air ini melindungi kita, kan bahaya, kita masih punya lubang-lubang. Sama Allah lubang-lubang ini isi ditutup semua. Jadi dia nggak akan masuk. Dia baru kebuka ketika dia keluar. Makanya, nah airnya ini kan airnya tadinya bersih kan. Cuma kita ngencing di situ, berak di situ, ya jadi air kotor. Akhirnya ketika kita keluar air itu jadi racun. Coba yang untung kita nggak ingat ya. Coba kalau ingat penderitaan kita di dalam itu 9 bulan coba. Bergumul dengan kencing, bertemu dengan di situ ya. 9 bulan coba. Kejeduk-kejeduk dan sebagainya. Dibawa-bawa, duduk ya. Nah itu ciri manusia juga begitu. Dulu kita pernah hidup di alam roh. Kita sama-sama menyaksikan. Siapa Tuhanmu? Allah. Tapi ketika di dunia lupa. Siapa Tuhanmu? Oh enggak. Wah, Tuhan saya yang kelihatan Tuhan saya ya modelnya manusia. Oh enggak. Tuhan saya modelnya pakai. Seperti babi misalnya. Oh, kan ada yang orang yang mendewakan ini kan. Oh Tuhan saya, kalau babi mah kecil, saya lebih gede lagi, Ganesha. Tuhannya Ganesha. Ada lebih gede lagi, gitu. Aja lebih gede. Ya, dulu kita pernah begitu. Nah, cuma kita lupa janji kita untuk mengesahkan Allah waktu di alam arwah lupa. Nah, itu gambaran kita. Ya. Kalau udah ketutup udah repot. Ya, maka ibaratnya seperti itu. Nggak akan bisa lagi mendengarkan cahaya, nggak bisa lagi dengarkan petunjuk, tidak lagi bisa dengar Quran, udah ketutup kupingnya. Padahal Quran petunjuk, siapapun tersentuh akannya. Tapi karena udah tertutup banget ya udah. Suara Quran enak juga nggak bakalan. Nah, mata dengar nggak tertutup semuanya. Nah, makanya kan seperti itu. Coba ya ibu lihatnya, makanya gampangannya gitu. Kita lihat coba surat ya. Nah, kembali kalau orang mukmin itu punya cahaya. Nanti kita habiskan dulu. Surat 66 ya kemarin ya. Ayat 8 itu apalin surat 66 ayat 8. Jadi kita itu punya cahaya. Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah pada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, jadi orang mukmin ya, itu insya Allah tidak akan dikecewakan oleh Allah. Nanti menuju akhirat yang penuh dengan kegelapan itu kita bercahaya. Ya.
Insya Allah cahaya. Baterainya dari mana? Iman kita. Jadi semakin tinggi iman kita, semakin besar iman kita, cahayanya semakin terang, benderang. Preng, waduh, kalau udah terang dengan jalannya lurus. Ya, makanya sering kita doa, Rabbana atsmim lana nurana wa ghafir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana, wahai Tuhan kami, atsmim lana, sempurnakan cahaya kami. Ya Allah, nah, jadi tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan iman kita, itu jadi baterai untuk penerang, untuk kekuatan lampu kita. Atsmim lana, sehingga sempurna cahaya kita. Waghfir lana, ampuni kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, nanti di akhirat kita bercahaya. Insya Allah, ya. Sama, bunyinya sama kan? Yas'a baina aidihim wa aimanihim. Cahayanya di depan dan cahayanya di sebelah kanan. Kenapa nggak di belakang? Karena kita ke depan. Percuma lampu belakang nyala, depan nggak nyala, orang jalannya ke depan. Masa kita jalan undur-undur. Ya, nah pantat belakangnya menuju depan kan nggak mungkin. Nah, itu ya. Kemudian apa sisi kiri? Nah, kiri itu, nah itu gambaran. Kanan adalah gambaran kebaikan. Kiri adalah gambaran kejelekan. Ya, maka kan surat-surat sebelumnya kita begitu ya, selalu diberikan itu. Al-Waqiah juga begitu kan? Coba masih ingat ya? Apa? Ada kita wakum tumajwajan salasa. Kita dibagi dalam 3 kelompok. Ashabul mana? Kemudian ashabul ama. Terus apa lagi? Asabiquna Jadi ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Ada asabiquna sabiqun. Nah, gitu. Ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Nah, gambaran kanan itu adalah kebaikan. Jadi lampunya di sebelah kanan. Gitu. Nah, inilah juga kanan. Akhirnya menjadi apa? Adab, menjadi karakter kita, bahwa setiap yang datangnya dari kanan itu adalah kebaikan sesuai dengan karakter. Bruna, oh berarti karakternya jelek, ya kan? Kanan adalah kebaikan. Bu, gitu. Udah ini kan terpola gitu. Coba anak kita, ya makanya selalu diajarkan kalau ngasih, cek, nih, nggak boleh tangan kanan. Nah, ya. Karena tangan kanan itu gambaran kebaikan. Tapi bukan berarti nanti kidal jelek, enggak, ya. Tapi fokusnya adalah kanan adalah kebaikan. Kalau bisa kanan. Kalau enggak bisa, emang enggak bisa, ya sudah. Ya, orang yang benar-benar lahir dalam keadaan kidal. Oh, udah. Walaupun dia belajar enggak akan sebagus tangan kirinya karena emang udah Allah ciptakan dia kidal. Tapi tetap yang namanya falsafah kanan itu adalah kebaikan. Maka nggak mungkin di kita itu, ya. Ada yang cebok pakai tangan kanan? Nggak ada kan? Insya Allah nggak ada. Ya, jangan gini mak. Wah, aduh, pasti Pak penilaiannya jelek ini. Gitu. Jadi gambarannya itu selalu kanan. Ya. Cahaya, jadi cahaya. Nanti kita akan berkilau. Rabbana atsmim lana, maka perlu kita tambahan. Sempurnakan cahaya dengan tambahnya iman dengan amal soleh. Dalam bahasa hadis yang pernah saya katakan, ya panjangkan gaur, ya cahaya kita. Jadi kalau wudhu dilebihkan sedikit. Batasnya emang wajah sini. Ya, boleh kita lebihkan. Nah, silakan. Batasnya sini, tapi kita lebihkan. Karena nanti bekas wudhu kita akan bercahaya. Kaki kita cuma sampai
tapak kaki. Tapi kadang kita cukup sampai setengah betis ya kan? Ya, kadang-kadang kita sampai setengah betis kan, supaya nanti kita bercahaya sesuai dengan tempat wudhu kita. Nah kalau wudhu ya, memang wajibnya dalam Imam Syafi'i ada sedikit, walau bisyaratin, walaupun hanya sehelai rambut, itu wajibnya. Tapi sunnahnya seluruh rambut, seluruh kepala. Makanya langsung. Nah, lagi dibalikin. Nah, dah. Sombek. Oh, iya, nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau sekarang susah kan. Jadi boleh silahkan dipanjangkan, tapi bukan satu kewajiban, itu harus ditekankan, bukan satu wajib. Jadi ya, kembalikan lagi ke ayat kita Al-Baqarah, kita lihat au kasayyibin minas sama'i fi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hazaral maut. Atau gambaran mereka itu, orang munafik itu seperti orang yang saib, yaitu orang yang ditimpa hujan. Saib itu artinya hujan. Maka kalau ada hujan, doanya orang muslim bagaimana? Saiban nafi'an. Allahumma saiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang manfaat, membasahi bumi, menghidupkan yang mati, ya kan? Pohon-pohon yang layu, hujan lagi, rumput-rumput yang udah hidup lagi, yang di bawah tanah yang udah kekeringan, adem lagi, ya. Nafian yang bawa manfaat, jangan sampai menjadi bencana. Soiban nafian. Atau seperti hujan yang turun dari langit, ya. Pada waktu zulumatun, ketika hujan itu pasti gelap karena awannya mengandung air, gelap. Nah, ketika gelap itu ada cahaya enggak? Apalagi hujannya benar-benar ya gelap sekali, enggak ada cahaya. Cahayanya hanya mengandalkan ra'dun dan barkun, hanya petir, geledek. Ya Allah, cahaya. Tapi cahayanya sekilas-sekilas itu aja. Itulah gambaran orang munafik. Kan takut kita. Akhirnya menutup telinga kita. Kita menutup telinga, akhirnya nggak dengar lah. Tinggal lagi yang kita ikuti cahaya. Tapi cahaya petir itu kan hilang habis itu. Jedek cahaya, habis itu hilang kan. Oh iya kelihatan loh rumahnya Pak Bambang. Oh ya jalan. Habis itu hilang lagi. Lah, mana lagi? Kan gelap lagi. Gitu. Nah, orang-orang kafir seperti itu. Karena jadi kalau ada orang muslim lewat, benar. Perumpamaannya bagus. Jadi di akhirat nanti ketika sama-sama kita jalan, dia mepet-mepet orang beriman, tidak percaya, sana. Kita udah ada ujar, ada lagi orang mukmin, ada terang, diikutin lagi. Udah jauh lagi. Aduh, nungguin lagi begitu. Gitu. Ya, terseok. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah meliputi semua orang kafir. Ya kadul barku yakhtafu absarhum kullama adha'a lahum masawfi wa iza azlamu alaihim qamu walau sa'allahu la jahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kilat itu hampir menyambar mereka. Setiap kilat itu menyanyari mereka jalan. Tadi kan, cahaya. Itu jalannya, jalan. Cahayanya hilang. Waduh, mana lagi ya? Nunggu lagi petir. Tapi petir kan suaranya besar. Aing takut. Ada yang nggak takut sama petir? Coba aja di lapangan kalau lagi hujan petir.
Ngeri kita takut kenapa? Petir. Ya. Waktu kapan di Baitul Mukhlisin ya? Kan belum, belum. Buar yang waktu itu besar sampai ke dalam karena belum dipakai pengantar petir itu. Langsung gelap semua. Kita lagi dalam nungguin hujan besar, kaget banget itu besar gunung. Seolah-olah kayak apa? Bagaimana orang yang kena petir? Wah, gosong langsung. Ya, wah, luar biasa. Ya. Pohon kelapa aja kan kalau kena langsung tumbang, gosong. Ya, karena kekuatannya loh. Nah, jadi ada cahaya jalan, ada cahaya jalan. Wah, jalan. Tunggu lagi. Jalan. Nah, itu gambarannya. Kan nggak seru tiap hujan pasti ada cahaya kan? Ada petir kan? Nah, kalau ada petir. Artinya kalau ada petir itu hujannya udah besar banget. Nah, kalau Allah menghendaki lausya Allah la jahaba bisamihim, udah pendengarannya ditutup, matanya ditutup, udah dihilangkan. Allah sangat maha kuasa atas segala sesuatu. Ini gambarannya bagi kita. Jadi Al-Quran itu memberikan kita supaya kita mau berpikir. Gambaran semua. Surga gambaran. Neraka gambaran. Gambarannya surga apa? Jannatun. Jannah itu apa? Taman, seperti taman hijau, ya kan? Tajrimin tahtiyal anhar, di bawahnya ada sungai-sungai kecil gemericik. Seneng nggak? Seneng. Ibu yang biasa di kota ke puncak gitu, hijau-hijau, lihat air gemericik, wah, lepas. Pas balik lagi ke Jakarta, macet, stres lagi. Pusing lagi. Jadi cuma sebentar. Ya kan? Maka akhirnya orang-orang bikin surga di rumah, biar ada suara gemericik, bikin kolam kecil malam. Ya kan? Gambar. Jadi surga itu yang Allah berikan Quran itu bukan sesungguhnya, tapi hanya gambar. Kata Nabi apa? Surga itu belum pernah dilihat oleh kenikmatannya belum pernah dilihat oleh mata kita, belum bisa dirasakan oleh pendengaran, oleh lidah dan sebagainya. Dari panca indera kita belum. Bahkan terdetik dalam hati aja belum. Ini rasanya kayak bagaimana? Kayak buah ya kan? Makanya coba gambarannya sedikit aja lah. Ya, Allah berikan gambaran, ini semua gambaran. Ayat 25 dah di ayat itu. Al-Baqarah. Kullama rujiku min samaratir qalu tashabiha. Jadi kalau ada buah juga, buah itu hanya yang seperti atau sama semisal tapi tidak sama. Ya, sampai orang itu ketika kita di surga, ketika dapat buah alladzi rujikna min qablu. Kayaknya kita udah tahu nih buah ini. Apa ya buah ini? Oh iya. Tapi kata Allah, wa utubihi mutasyabih. Kita berikan yang serupa. Ya, boleh jadi yang akan diberikan oleh kita di surga itu apel. Tapi apelnya yang nggak bisa kita terdetik, bayangkan terdetik dalam hati aja enggak. Rasanya bagaimana dan sebagainya. Tentu kenikmatan yang tiada boleh jadi kita ngibul apel, apel Malang yang asli. Kecil. Ya, asal apel Amerika manis tapi gabes. Ya kan? Apel Australia, ada manis tapi keras, ada asamnya. Kita nggak tahu rasanya kayak gimana. Yang penting serupa aja. Nah, itu kenikmatan kan gitu kan. Nah, gambarannya tajri minta yang surga, gambarannya hijau. Ya. Gambaran. Neraka juga gambarannya apa? An-nar. Nar apa? Api. Membakar semuanya. Coba udah api udah. Apapun dilalang, gosong dan sebagainya. Pedih. Ya kan? Nah, coba bayangkan tubuh yang kena api, luar biasa kan? Jangan kan kena api, kena air panas saja lumer, apalagi kena api. Nah,
Padahal gambaran apinya yang ada di akhirat tidak sama dengan api yang di bumi, akan jauh lebih hebat lagi. Ya, nah, gambarannya gitu. Maka coba lihat sedikit ya gambaran. Di surat 56 yang kita biasa aja lah, yang kita biasa baca. Jadi biar kita ingat. Surat 56 surat apa sih? Coba Abis Ar-Rahman, Al-Waqi. Al-Waqi. Jadi Ar-Rahman itu surat yang kelima. 5 surat 56 Al-Waqi. Coba gambaran surga. Sedikit aja. Kita mulai dari ayat 13. Sullatum minal awwalin. Dari ayat 12 saja ya. Atau 11 ya, 11. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ala sururim mawdunah متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. Ya, la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama. Gambarannya apa, Bu? Coba satu gambarannya. Ala sururim mawdunah. Apa itu? Coba 15 berada di Kenapa sih dipan? Surur itu dipan. Kalau bahasa modernnya apa? Tempat tidur tuh. Tempat tidur kita tuh. Nah, sekarang queen bed kita ya. Mauduna. Nah, itu. Tatahnya emas. Ya, makanya kerajaan itu ya supaya dianggap bagus kan rata-rata emas gambarannya. Ininya emas, ini emas. Nama ada cucian. Oh, enggak bisa. Banyak payung gantian. Ya, muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Kemudian apa? Mutaqabilin. Nah, muttaqiin itu bersandar, ya, berhadapan-hadapan. Makanya orang Betawi itu bikin-bikin dipan di depan buat nyender-nyender, ya. Orang-orang kaya di kolam renang tuh bikin-bikin tempat-tempat tiduran leyeh-leyeh. Itu paling nikmat itu, surga itu. Makanya surga dunia mereka begitu. Nanti kita juga begitu tuh. Nah, berhadapan, apalagi kan suami sama istri ngobrol. Dulu kita waktu di dunia begini-begini ya. Mengenang nostalgia ya kan. Nah, itu gambarannya. Ya tuh alim wildanu mukhalladun, udah nyender-nyender, ada pelayan lagi mukhalladun, udah usianya remaja, belia, udah keliling, udah Pak kopi, oh iya, nggak usah bikin, oh iya, minum air jeruk, minumnya kan enak. Mau monggo, oh iya, makasih, udah dilayanin, udah. Jadi kita tinggal apa aja udah. Hidup dilayani. Ya. Maka ibu kalau udah di dunia ya surga ibu ya kalau gitu. Makanya orang mencari surga dunia serba dilayani. Maka supaya pembeli itu seneng ya kan. Nah, maka penjual itu kadang-kadang melayani seolah-olah dia masuk kafenya, masuk tempat makannya seolah-olah dia berada di surga. Makanannya enak. Nah, begitu juga. Ya, gambarannya. Habis itu wildanun mukhalladun,
Nah, nggak ada yang tua pelayannya. Jadi seneng kita ya kan? Nggak bete, nggak bikin bete kalau tuh ya. Ya mah ya, insya Allah di sana muda semua mah nggak ada ya, mah nggak ada. Iya, itu kan gambaran akhirnya. Akhirnya kepikiran sama orang-orang di dunia kan. Oh iya, kalau bikin pelayan itu jangan yang usianya 40 ke atas. Pelayan itu orang yang baru lulus SMA. Tuh kan gitu kan. Pasti langsung diterima. Kita kalau udah rada tua, bagian dapur masuk ya kan. Begitu loh. Rumah-rumah makan kan begitu kan. Udah dua dikit sudah ya kan. Gambarannya. Nah, udah dikasih gelas bentuknya kaksun itu kayak piala jadi begini kecil ya gambarnya bun beli bun jadi biar kayak kisuk kayak kita sus ya tapi isinya la yusaddauna anha wa la yunzifun minumannya ini yang enggak memabukkan tapi justru menyehatkan. Wa faqiyatin mimma yatakhayyarun. Buah-buahan bebas nih milih. Dagingnya daging, wah burung yang enak yang ada sebagainya. Wa hurun in ada hurun ain ya. Hurun nah itu sebetulnya dasarnya adalah putih ain mata. Matanya putih. Bukan hantu ya. Artinya saking bagusnya itu jadi julukan hurun ain. Kamsalil lu'lu'il maknun jazaan bima kanu ya. Nah, itu sebagai balasan dari apa yang kita kerjakan waktu di dunia la yasmauna fi alagwa wala ta'sima. Nanti di sana enggak dengar lagi ada lagun, ada canda yang sifatnya melalaikan, enggak ada lagi permainan yang sifatnya melalaikan, enggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi suara-suara yang ada dosa. Semua sudah diridhoi oleh Allah. Nah, nggak akan dengar-dengar lagi ya yang namanya cinta satu malam. Lagu-lagu cinta satu malam. Enggak, cinta satu malam murah banget perempuan. Cintanya cuma satu malam. Ibu mau cuma dicintai satu malam? Enggak kan? Iya, cintanya harus abadi. Kalau bisa dunia akhirat dibawa. Jangan cuma cinta satu malam. Itu kan gambaran cinta satu malam, gambaran orang beli. Akadnya bukan akad nikah, akad jual beli. Nah itu ya. Nah itu kan gambaran. Gambarannya lagi apa? Coba ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talin mamdud dan sebagainya. Jadi gambaran. Ya. Ini hanya ngasih. Karena kalau nggak ada gambaran kita kayak bagaimana ya gitu. Dari kasih gambaran minimal tahu lah. Tapi tidak seperti itu. Jauh lebih hebat lagi, jauh lebih menarik, jauh lebih lezat lagi. Ya, ini gambaran. Jadi Allah berikan gambaran beriman, kafir, munafik, berikan gambaran surga, gambaran neraka. Nah, mudah-mudahan kita tetap ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapkan iman Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditambahkan terus iman kita. Bagaimana menambah iman kita dengan menambah amal saleh. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita kesempurnaan cahaya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa cahaya tadi sama-sama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, nanti dihafal ya. Yang belum hafal. Boleh kita baca. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah kita selesai dari sifat-sifat munafik. Nanti kita masuk ke sub baru. Ya. Ya, kita tutup dengan